Indonesia. Nah, kalau kita lihat, silakan di slide pertama, bahwa kita ingin mencapai satu pendapatan per kapita yang terus meningkat, artinya pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan kisaran 7-8% per tahun. Dengan tujuan bukan hanya karena pendapatan yang meningkat, tetapi adalah kesejahteraan penduduk Indonesia itu menjadi lebih baik. Nah, itu tidak akan bisa kita capai kalau tidak kita saat bersamaan memang membangun jaminan sosial, perlindungan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Silakan di slide berikutnya. Nah, landasannya apa? Ya, saya kira yang paling utama adalah jelas sekali bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita mengamanatkan bahwa negara wajib menyediakan jaminan sosial. Itu adalah suatu political commitment ya, bangsa kita. Dan itu kemudian terus telah dituangkan di dalam Undang-Undang SDSN tahun 2004, Undang-Undang 40. Kemudian implementasinya lebih lanjut lagi adalah undang-undang yang kaitkan dengan pembentukan BPJS, di mana tadi melahirkan sebetulnya anak-anaknya, yang tadi anaknya harus segera meninggal setelah melahirkan, gitu, ibunya. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah BPJS Kesehatan. Namun demikian, ini adalah dua kombinasi yang memang harus kita lakukan. Di dalam proses SDSN ini, untuk memberikan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, yang sekarang kita lakukan memang tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Harus kita lakukan dan bertahap karena juga memang memerlukan persiapan, sistem, metodologi, sumber daya manusia semuanya. Ya, itulah sebabnya maka menuju ke sana, itulah kita mengalami proses yang sebetulnya transformasi. Transformasi yang bertahap. Di dalamnya mencakup satu, transfer. Ya, kalau kita bicara yang kesehatan, transfer dari ada lembaga yang dari jam selesai ke nanti BPJS Kesehatan. Kemudian integrasi dari berbagai yang ada, yang Kesmas, yang Kesda dan sebagainya, termasuk juga yang di TNI Polri. Yang kedua adalah perluasan, karena kita ingin mencakup secara universal coverage daripada jaminan sosial kita. Silakan di slide berikutnya. Nah, mengapa demikian itu sangat penting? Bukan hanya karena kita bicara tadi bahwa negara wajib meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat, tetapi ini juga penting untuk kita bisa mampu tadi menjadi negara yang maju. Karena apa? Kita membutuhkan untuk membangun tadi, kita membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang cerdas, yang juga sehat. Nah, kalau kita bisa membangun sumber daya manusia yang cerdas sehat, maka mereka akan mempunyai daya saing, bisa produktif, dan tentunya akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi kita. Nah, jadi kita jangan berpikir bahwa kemudian membangun sistem jaminan sosial itu adalah menjadi satu biaya atau cost. Karena pada akhirnya adalah itu untuk rakyat kita sendiri, dan yang kedua juga memang mereka menjadi sumber daripada pertumbuhan kita. Nah, kalau lihat daripada grafik yang ada di sini, Indonesia pada tahun 2015 sampai 2035 kira-kira sekitar 20 tahun itu adalah masa emas, golden era untuk Indonesia, karena pada saat itulah kita mempunyai bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang produktif itu melebihi di atas daripada yang tidak produktif, yaitu yang di bawah 15 tahun yang sudah dan yang usia pensiun. Pada saat itu dependency rasio kita adalah sedang menurun. Kalau kita melewatkan masa itu, maka kemudian yang adalah menjadi generasi yang lebih tua dan menjadi beban untuk kita. Nah, masa-masa ini sangat-sangat relevan dengan kita harus segera memang membangun sistem jaminan sosial ini dengan sebaik-baiknya dengan mengcover semua warga negara kita. Namun, tentunya pada saat kita melakukan itu, kita harus melihat sendiri bagaimana kemampuan fiskal negara, dalam arti bagaimana itu bisa dilaksanakan, tetapi kita melihat
kondisi yang ada. Makanya kalau yang memang betul-betul tidak mampu, yang betul-betul rentan, itu sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Dan itulah yang ada di undang-undang. Nah, untuk yang tidak mampu terutama formal, tentunya ada proses iuran tadi. Nah, yang lebih berat ini yang kita bahas sekarang saat ini adalah yang sektor informal tadi. Ya, karena sektor informal ini ya memang ada juga memang dalam kondisi yang berat, tetapi juga sebetulnya ada juga sektor informal tersebut yang memang mampu. Nah, ini adalah tantangan yang memang sebetulnya besar di Indonesia. Silakan slide berikutnya. Nah, inilah kita ingin menuju universal coverage. Saat ini kita mempunyai berbagai skema yang dari private sector, skema yang dari pemerintah, Jamkesmas, skema dari Jamsostek, Jamkesda. Nah, ini semua adalah yang kita miliki. Itulah saya sampaikan tadi bahwa Indonesia menuju universal health coverage itu akan sudah mengintegrasikan, mentransfer ya, dari Jamsostek ke BPJS, Jamkesmas ke sana juga menjadi satu tadi, kemudian bertahap Jamkesdanya nanti ya kita sadari bahwa tapi masih juga kita perkirakan bahwa menurut studi yang dilakukan oleh Bappenas bersama-sama dengan support dari OSAID, kira-kira sekitar 32,5 juta pekerja informal yang belum tercover. Ini adalah tantangan yang besar. Ya. Silakan slide berikutnya. Nah, menurut Presidential Decree, peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan ini, maka tadi mencakup pengalihan dan integrasi peserta Jamkesmas, Jamkesda, lalu yang dari Jamsostek, lalu PNS, TNI, Polri, ya. Lalu perluasan. Nah, perluasan ini termasuk itu kelompok kerja swasta dan pekerja mandiri. Yang swasta lebih mudah, karena dari segi data, dari segi pendapatan mereka lebih jelas. Yang berat itu yang di lingkaran biru itu. Yang pekerja bukan penerima upah. Itulah sebabnya memang Pak Wamen, Pak Gufron menyelenggarakan ini spesifik khusus informal, karena disinilah tantangan terbesar kita sekarang. Bagaimana kita melaksanakan informal sektor ini untuk mencakup infrastruktur dengan sebaik-baiknya, dengan tentunya tadi memperhatikan kendala-kendala tantangan yang ada. Kita lihat sekarang karakteristik sektor informalnya. Slide berikut, silakan. Dari 120 juta angkatan kerja Indonesia, 114 juta adalah pekerja, yang 6 juta itu yang menganggur. Itulah makanya tingkat pengangguran kita relatif rendah sebetulnya, sekitar 6%. Nah, 60% dari yang bekerja tadi adalah pekerja informal. Sekitar 20 juta pekerja atau 28% unpaid family workers. Yang sisanya 35,6 itu bekerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Ini kita baru bicara dari statistik jumlah tadi. Lalu kalau lihat dari kemampuannya, 49% hanya berpendidikan SD ke bawah. Mostly artinya pendapatannya juga relatif rendah, dan itu kita lihat bahwa rata-rata pendapatannya 1,5 juta per bulan atau kira-kira 130 US dollar per bulan kira-kira. Nah, itu dari sisi demand kita lihat ada kebutuhan yang relatif besar di sana. Nah, kalau kita lihat yang lain, data yang lain silakan slide berikutnya. Penyebarannya menyebar di mana-mana. Indonesia negara yang luas dan mempunyai 17.000 pulau, besar dan kecil. Mungkin memang yang didiami tidak sebesar itu, tetapi kewajiban kita kalau menjangkau tadi, maka harus mengcover itu. 43% berusaha pada tempat yang tidak permanen, artinya mobilitasnya tinggi. Dan beberapa memiliki dua tidak pekerjaan, karena satu pekerjaan saja tidak cukup dengan jam kerja yang tidak menentu. Dengan demikian pendapatannya kemudian menjadi tidak stabil. Nah, tantangan yang lain ini kaitannya dengan nanti bagaimana informasi sektor ini terlibat, memberikan kontribusi atau tidak kontribusi. Nah, tantangannya kalau memberikan kontribusi tadi hanya 16% dari pekerja informal yang memiliki rekening bank atas nama sendiri.
86% mereka terima pendapatan dalam bentuk tunai dengan variasi tadi. Nah ini tentunya melibatkan juga biaya di dalam koleksinya nanti. Ya, ini di sisi lain kalau pemerintah mengambil alih semuanya, kondisi fiskal kita faktanya memang belum atau dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, karena banyak sekali program-program pemerintah yang memang masih tetap harus dilaksanakan. Itu kita bicara dari sisi demand. Lalu sisi supply-nya. Silakan di slide berikutnya. Nah, ini bahwa kalau kita menarik, tentunya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang memadai, yang sesuai. Apalagi kalau kita sudah minta bayaran tadi. Nah, ini tantangan kita yang lain juga. Ya. Dari sisi puskesmas terhadap gap di mana instalasi airnya misalnya belum tersedia semua. Di sini ada identifikasi 517 misalnya. Lalu inkubator bayinya masih banyak yang belum tersedia. Soal ketersediaan listrik, keberadaan dokter, bidan dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang oleh pemerintah yang pasti ini memang harus dibangun. Karena ini sisi supply yang memang menjadi betul-betul kewajiban dari pemerintah. Ya, tadi ada sisi permintaan dengan jumlah yang besar dan situasi dari sisi keberadaan, lalu kondisi yang tadi soal financial inclusion dan sebagainya. Silakan slide berikutnya. Ini menggambarkan distribusi tadi, yang merah-merah adalah yang kondisinya kritis. Kita lihat masih banyak itu yang masih harus dari sisi supply. Bisa berikut, ini adalah soal listrik. Bagaimanapun tentunya puskesmas tentunya memerlukan listrik. Nah, kita lihat yang merah-merah itu yang masih relatif juga terbatas. Nah, ini adalah hal yang kaitan dengan supply. Nah, sekarang Indonesia belum berpengalaman di dalam mengcover sektor informal. Ini adalah hal yang baru. Selama ini kita memang melakukan upaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah melalui Jamkesmas adalah untuk utamanya untuk membantu pelayanan kesehatan untuk yang tidak mampu. Nah, pengalaman negara-negara lain kita memang harus belajar dari sana. Ada 3 pilihan strategi. Yang contributory, artinya pekerja tersebut memang memberikan kontribusinya. Namun tentunya di sini buat kita tadi punya tantangan-tantangan yang lain. Database-nya sudah harus baik dan sebagainya. Padahal kita lihat tadi situasi di Indonesia scatter ada di mana-mana. Ya. Tentunya ini satu hal. Yang kemudian yang kedua, non contributory. Ini ada di Thailand, Korsel, Filipina sudah melakukan itu. Dan biasanya ini tentunya tantangan kaitannya dengan basis data. Namun ada hal yang lain bahwa kalau ini kita lakukan di nomor 2 akan mendorong penduduk kita untuk melakukan informality. Makin banyak, padahal kita ingin lebih banyak porsi yang masuk ke sisi formal. Ya. Yang kedua ini akan memberikan informality karena akhirnya semua ditanggung oleh pihak lain, ini pemerintah. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Vietnam dan Cina adalah kombinasi 1 dan 2 di mana pemerintah memberikan kontribusi berapa persen atau beberapa sektor informal tertentu disupport sepenuhnya oleh pemerintah, misalnya di Cina untuk sektor pertanian. Nah, ini adalah opsi-opsi yang memang kita harus pelajari dengan seksama. Kita pelajari dengan seksama menuju roadmap tadi bahwa kita ingin mengcover semua, tetapi dengan prudent, dengan sebaik-baiknya, karena kita harus memperhitungkan kondisi kita, kemampuan kita tadi, supply side, dan kemampuan dari sisi juga pemerintah kita, fiskal pemerintah. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dalam kaitan dan strategi perluasan kepesertaan? Slide berikut. Nah, hasil survei kami yang dilakukan oleh Bappenas, di sini ada Ibu Vivi, direktur yang melakukan ini, bahwa 48% pekerja informal tidak mengetahui tentang jaminan kesehatan. Sekitar 38% pekerja informal tidak mengetahui proses pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan. Bahkan yang sudah memiliki jaminan kesehatan pun cukup banyak yang tidak memahami paket manfaat apa yang diberikan. Nah, ini tentunya mendorong kita untuk mendesain apa yang
harus kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Ya, yang harus jelas, pertama mendesain juga kontribusi dan manfaat apa yang didapat harus jelas. Sehingga tadi masyarakat yakin betul bahwa mereka perlu menyisihkan pendapatan yang tadi terbatas tadi yang hanya kira-kira rata-rata sekitar $130 per bulan. Kemudian yang kedua adalah, nah ini tadi saya kira pendapatan yang berbeda-beda, kemudian tidak pasti dan sebagainya, ini tentunya memerlukan secara hati-hati bagaimana. Ada yang mungkin sanggup bulanan, ada yang minta di fleksibel dan sebagainya. Nah, hal seperti ini apalagi untuk Indonesia yang begitu luas akan sangat sulit kalau kita melakukannya kemudian secara seragam semua. Jadi harus ada approach dan untuk ini saya kira kerjasama, koordinasi dengan Pemda dan kemudian tentunya instansi yang dalam hal ini instansi terpercaya adalah nantinya adalah kita lakukan BPJS Kesehatan, berarti yang harus punya di berbagai wilayah. Dan yang ketiga, soal sosialisasi, termasuk juga untuk mengurangi beban tadi adalah pentingnya hidup sehat, pengobatan yang benar, dan prinsip sosial ini harus terus digalakan ke seluruh stakeholders kita yang begitu luas. Nah, ini yang terakhir, saya kira yang ingin kita tekankan bahwa kondisi keuangan negara dan memang juga sesuai undang-undangnya sendiri, pemerintah mengcover penduduk yang memang dianggap tidak mampu berdasarkan standar yang kita telah tetapkan. Kita sudah menuju kepada 86,4 juta dan itu kira-kira sekitar 36% penduduk Indonesia terbawah. Nah, untuk yang lebih dari itu, sebetulnya sudah ada tambahan dari Jamkesda. Daerah-daerah sudah memberikan tambahan kepada yang tidak mendapatkan Jamkesmas diperoleh tambahan dari Jamkesda. Nah, sebetulnya gap-nya yang menuju yang tadi kita mau meng-cover informal sektor sebetulnya sudah lebih sedikit lagi. Tapi ya ini sekali lagi bahwa kita betul-betul tahu persis datanya dan bagaimana dan juga skemanya tadi. Ini harus kita kembangkan karena dengan luasnya heterogennya Indonesia maka kita memperhatikan tadi. Yang kedua, peran pemerintah ini saya kira pemerintah daerah sangat penting di dalam mendukung perubahan kesepakatan. Antara lain tadi sudah dilakukan dengan Jamkesda. Ya, jadi sudah ada sekitar 50% kabupaten kota yang telah melakukan Jamkesda, bahkan sebagian sudah melakukan pengumpulan premi iuran. Nah ini kita bisa belajar dari daerah-daerah yang sudah melakukan itu bagaimana. Ya, kita lakukan kerjasama dengan mereka. Nah ini saya kira salah satu. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan sistem kelembagaan masyarakat yang berakar di sana. Koperasi, asosiasi, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Nah ini tentunya dalam hal ini perlu lagi dilihat mengenai dasar hukum, kapasitas pengelolaan, dan tata kelola. Karena sekali lagi, insurance atau jaminan ini memerlukan satu kepercayaan. Gitu. Sekali masyarakat tidak percaya akan sangat sulit sekali kita kemudian membangkitkan itu lagi. Yang ketiga, tadi sudah ada isu mengenai financial inclusion, maka soal branchless banking dan e-money ini saya kira perlu juga kita explore dan ini sebetulnya kaitannya dengan financial inclusion yang sedang juga didorong lebih cepat lagi oleh pemerintah. Lalu keempat, saya kira sebelum kita menerapkan betul-betul, maka kita harus melakukan uji coba berbagai alternatif, strategi dan evaluasinya. Karena tadi beragamnya tersebut dan mana yang kira-kira cocok dengan situasi kondisi di Indonesia. Dan saya kembali lagi bahwa kita tidak perlu semua mencari sendiri, kita bisa. Saya kira seminar ini atau konferensi ini tidak lain adalah untuk melihat pengalaman dari negara lain, best practice-nya. Bagaimana apa yang telah dilakukan lain, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan tentunya akhirnya perlu kita modifikasi dengan kondisi Indonesia. Itulah kondisi Indonesia, itulah yang kita kira dapat kita lakukan dalam konteks pertemuan yang kita lakukan pada hari ini.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran pengantar dari diskusi kita pada siang ini. Terima kasih. Baik, kalau kita terima kasih banyak. Tadi ada kata kunci